Ya puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa boleh angkat jempolnya. Kita kasih tepuk tangan dulu saudara, haleluya. Kita percaya bahwa setiap hari Tuhan boleh berikan hari yang terbaik bagi setiap kita. Dan pagi hari ini mari sebelum kita mulai segala sesuatu, kita berdoa di hadapan Tuhan buat kasih yang begitu luar biasa. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama saudara. Ya, saya undang saudara untuk kita exciting. Kita akan baca doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam hitungan yang ketiga. Yang setuju katakan yes. Ya, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang Kau ampuni kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
kami menyembah. Mari mulai buka tanganmu, sembah Dia, beri sembah Dia, Kau yang layak. Yesus, terimalah, berimalah penyembahan kami Tuhan, sebab Kau segalanya. Come on, sir. Praise Lord, we praise Your name on high. Ku bawa hati penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, ku bawa hatiku, yes Lord, penyembahanku, oh, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kegahan hatiku. Ku lepas semua aturanku, berendam kehendak di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berikan tepuk tangan sambil bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sungguh ku yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat. Boleh yang paling dahsyat bagi Tuhan, sambil serukan haleluya. Kami sungguh percaya bahwa anugerah-Mu mampu menjadikan kami hamba yang terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Saudara, mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur bahwa hati dan hidupmu kita sama-sama akan memuji Tuhan. Sebelumnya kita boleh lihat kanan kirinya, mau kasih tahu saudara, katakan Allah kita memang dahsyat. Dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yeay, come on. Here we go. Bararara, 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 bararara. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Yo, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mari katakan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Ayo lebih dahsyat lagi. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sebab terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah. Jemaat Tuhan saja terdengar mari angkat suaramu. Dari Sion terdengar suara. Ayo sama-sama. Sorak kegirangan dari umat yang dimenangkan. Bersama-sama terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar
biasanya kasih setianya selama-lamanya. Wow, tepuk tangan yang mantap bagi Tuhan. Oh. Mari tunjukkan sukacitamu. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu seharga bagi hidupku. Lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam Jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, Namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Berapa banyak yang cinta Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amin. Hari ini kita ada di tempat ini, biar nama Tuhan ditinggikan. Yang setuju katakan yes. Boleh tepuk tangan di atas. Yeah. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, selalu berada tempat pertama. namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, Selalu berada, namamu selalu berada, namamu selalu berada tempat pertama. Yesus namanya. Amin. Bolehkah berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan? Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
Ibadah KKR Kesembuhan Ilahi diadakan pada hari Kamis 28 September 2023 pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Puji nama Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada boleh bangkit berdiri di tempatnya sebentar. Saya rindu menyambut Bapak Ibu Saudara. Ada saudara? Silakan bangkit berdiri kalau ada. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru. Tertuju padamu, oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Katakan Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang
dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Engkau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Kita siap menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan merendahkan diri terutama di hadapan Tuhan. Merendahkan diri terutama di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita sering mendengar anjuran. Kita bahkan sering membaca firman Tuhan yang menyuruh kita untuk menganjurkan kita untuk merendahkan diri. Amin. Berarti merendahkan itu baik dong. Tetapi jangan salah mengartikan. Kita perlu kembali pada kaidah ilmu bahasa. Merendahkan diri bukan berarti kita rendah diri. Ya. Banyak orang kalau kita merendahkan diri berarti kita rendah diri, keliru. Kalau kita merendahkan diri kita cuma rendah hati, bukan rendah diri. Bedanya apa? Rendah diri itu bahasa asingnya minder. Bukan mandor ya, minder. Tapi kalau rendah hati bahasa asingnya humble. Bedanya di mana? Kalau merendahkan diri, kita semestinya berada tingkatnya segini. Tapi kita buat diri kita di hadapan orang menjadi segini. Itu merendahkan diri dari tinggi menjadi rendah. Tapi kalau rendah diri memang sudah dasarnya rendah. Orang rendah diri itu orang patah semangat. Orang tidak punya semangat juang. Orang sudah percaya diri. Nah, kalau jadi orang kawan pasti kalah terus. Dia lihat aja juara-juara itu tidak pernah ada orang yang rendah diri. Pasti mereka punya rasa percaya diri dan sebagainya. Cuman jangan kebablasan aja ya. Nah, Tuhan mengajar kita untuk merendahkan diri kita. Jadi bukan untuk menjadi orang yang humble atau rendah hati. Itu kata firman Tuhan loh. Jadi selidiki semua apa yang ditulis Alkitab. Bukan cuma kita ambil anggapan asumsi belaka. Kalau saya merendahkan diri, saya berarti orang yang rendah diri. Bukan. Orang yang merendahkan diri ada orang yang rendah hati. Kalau orang yang rendah diri, tidak perlu merendahkan diri. Memang sudah rendah kok dia. Jadi kita bedakan di sana ya. Mari kita pelajari lebih lanjut supaya kita menatap ke depan, menapaki masa depan kita bisa dengan sesuai kehendak Tuhan. Jangan sekarang masih ada orang yang bingung-bingung nanti masa depannya gimana ya, katanya ramalannya begini lah, katanya prediksinya begitulah, nanti begini, waduh pokoknya begini, jadi bingung menentukan masa depan. Saya bilang tidak usah bingung, yang menentukan masa depan bukan kita, tetapi Tuhan. Tapi saya kepengen jadi gini Pak, itu kan cita-cita saya. Boleh saja bercita-cita, setelah Tuhan tentukan arah kehidupan kita kemana, baru taruhlah cita-cita kita di depan sesuai arah yang ditentukan. Bukan kita sendiri yang kepengen, saya pengen jadi Presiden Amerika, nggak jadi Joe Biden. Saya ingin jadi makhluk Mars, saya ingin jadi makhluk alien. Repot kalau begitu. Jadi kita jangan menentukan masa depan kita sendiri. Kenapa? Bahkan juga ada orang yang bingung, kira-kira bagaimana, mau usaha ini, mau gini, walaupun ini, tidak usah bingung, serahkan dalam tangan Tuhan. Amin. Karena itu saya tulis sebuah lagu yang judulnya Tuhan yang menetapkan masa depan kita. Teksnya ada, jadi nanti kalau bisa ikut nyanyikan bersama. Mari kita dengarkan.
cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena Kau meneguhkannya. Kau bawa menuju kehendak-Mu, jalanku Kau arahkan. Terang-Mu sinari kehidupanku, ku bersyukur padamu Tuhan. Bagaimanakah hari depanku, dan bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena
bersedia merendahkan diri, terutama di hadapan Tuhan, terutama bukan berarti cuma dengan Tuhan aja ya, kita perlu juga bergaul dengan manusia. Maka kita sebetulnya sedang bersedia atau siap untuk terus belajar dan terus masuk dalam pembelajaran. Jangan ada yang merasakan paling pintar di dunia, paling tahu di dunia. Kalaupun tahu kalau sudah tua lupa juga yang lainnya. Saya aja nih yang ingat cuma ayat untung gitu. Tapi mukanya orang sering lupa. Lu siapa ya? Nah, ini sering kali lupa apalagi kalau pakai masker. Saya teringat kalau saya selalu liwat pada tempat yaitu di dekatnya BSD itu. Dekatnya gedung BPD itu tempat sekolah saya waktu ngambil teologi itu ya. Selalu disapa orang di jalan itu. Pak shalom, Pak shalom. Berarti orang pasti orang gereja dong. Tapi dalam hati gue siapa lu ya? Tidak tahu saya. Lupa saya siapa itu, tidak tahu. Kenapa? Umurnya di atas 70. Jadi untungnya ingatan dialihkan ke ayat yang mukanya orang bisa lupa. Namanya orang apa lagi? Namanya orang lupa lagi. Kecuali namanya dul sumbang, enggak lupa ya. Jadi seringkali juga begitu kita harus belajar terus. Bukan orang yang paling tahu. Walaupun Anda sudah mencapai gelar profesor teologi, tetap perlu belajar. Karena pembukaan semuanya hanyalah dari Roh Kudus. Amin. Perlu belajar sama Tuhan. Yang kedua, supaya kita siap untuk dididik oleh Tuhan. Lewat pengalaman hidup, lewat inspirasi dan sebagainya. Ya, yang terakhir supaya kita siap untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan. Diproses enggak enak loh. Dibentuk enggak enak, tapi akhirnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk belajar, ya, siap belajar, kita baca 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar. Terus belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan pakai hanya arti letterlek. Supaya jangan ada dari kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ini ayat ini. Kedua kita baca Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan Yesus. Dan belajarlah padaku. Kenapa? Kalau kita tidak belajar, kuk dipasang pada kita rasanya berat banget. Rasanya sakit banget. Nah, tapi belajar padaku barulah. Kenapa aku belajar padaku? Karena aku lembah lembut dan rendah hati. Berarti mau merendahkan diri. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Akibatnya. Sebab kuk yang kupasang setelah kamu belajar daripadaku itu enak rasanya dan bebanku pun ringan. Lah kok bisa gitu Pak? Loh, contoh dalam dunia aja ada kok. Siapa ibu-ibu yang punya anak kecil dulu pernah punya anak kecil? Oh, tidak pernah Pak, saya anaknya sudah besar. Ya dari besar kan jadi kecil juga. Coba tuh kalau misalnya dari kecil misalnya, jadi sampai jadi gadis, sampai menikah, tidak pernah terima yang susah-susah dari orang tuanya. Karena dikasih orang tuanya. Tapi lalu punya anak. Kira-kira tidurnya nyenyak gak kalau malam itu? Mimpi sampai ke surga atau bangun terus, kata anaknya bangun, ngompol anaknya bangun. Enak gak kira-kira? Berat gak kalau gitu? Besok pagi kucek-kucek mata anak sudah bangun. Belum lagi ngurusi suami mau berangkat kerja. Kan bingung lagi. Suami kerja tenang, aku mau tidur. Gak bisa, nangis lagi bayinya. Berat gak? Berat. Tetapi kenapa gak terasa berat? Saya mau tanya buat ibu-ibu. Kira-kira kalau merasa berat, berarti nggak segan kan anaknya diambil Tuhan lagi? Salah milih mana? Tetap ada anaknya pada kita yang diberikan Tuhan atau Tuhan ambillah sudah saya terlalu berat. Kira-kira yang mana? Ibu yang nggak sinting yang mana itu? Saya mau tahu ibu yang sinting yang mana gitu loh. Kenapa? Karena mengasihi. Maka belajar sama Tuhan. Coba maaf ya, terus terang masih banyak loh orang percaya bahkan pelayan Tuhan yang menganggap melayani itu berat sekali. Banyak batasi, wah gini kau enak, jadi pelayan Tuhan kau enak, jadi pelayannya setan aja enak lah gitu. Tapi kenapa? Karena kita tidak mau belajar. Coba kita merendahkan diri dulu, belajar sama Tuhan. Maka melayani Tuhan terasa enak, nikmat. Karena kuk yang kupasang itu adalah ringan dan enak rasanya. Amin. Jadi itu perlunya kita merendahkan diri, itu sudah belajar ya. Lalu sekarang soal dididik oleh Tuhan. Lewat pengalaman pribadi mungkin ya. Kita lihat dari Ibrani 12 ayat 5. Perlu kita dididik terus oleh Tuhan. Walau pendidikan kita secara formal sudah profesor pangkat 15. Gelarnya profesor ada 15. Tidak peduli saya. Profesor ini, profesor itu tidak peduli. Pokoknya kita perlu dididik oleh Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku,
ya. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Artinya apa? Diperingati enak enggak? Bisa bikin orang putus asa? Ya enggak enak lah. Tapi jangan engkau putus asa. Aduh putus asa saya enggak usah melayani Tuhan lagi. Aku digini-ginikan terus. Hati-hati. Hati-hati. Itu tidak merendahkan diri. Itu namanya tinggi hati. Ya. Orang tinggi hati berkat Tuhan akan hilang semua. Bahkan yang datang ada hukuman Tuhan. Baru kita ingat ya. Jadi ini tentang didikan Tuhan. Ya, kemudian kita baca lagi tentang Tuhan memproses bentuk ya. Nah ini loh didikan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang dikasihnya. Menghajar bukan mengajar ya. Menghajar. Apa bedanya mengajar dan mengajar? Mengajar itu pakai mulut. Itu mengajar. Mengajar. Toes itu mengajar. Tapi itu orang yang dikasihnya. Dan ia menyesal orang diakuinya sebagai anak. Kita anak Tuhan bukan? Anak Tuhan bukan kita? Kepengen jadi anak Tuhan terus apa enggak? Jadi kalau diajar Tuhan kira-kira gimana? Anak tuh bukan? Masa anaknya tetangga yang kita hajar? Nanti bunuh-bunuhan lagi ya masuk di TV itu. Kenapa anaknya dihajar? Ya. Jadi kita kalau enggak dihajar Tuhan, anak siapa kita? Ayo jawab sendiri, kalau diomongkan dalam hati aja lah. Tuhan tahu kok. Kalau kita enggak pernah dihajar Tuhan, ya berupa proses pembentukan kita atau pendidikan Tuhan, berarti kita bukan anak Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan yang enggak pernah diajar adalah anak gampang. Anak gampang katanya ya. Coba lihat aja di sini mungkin naikkan sedikit. Terus naikkan 78. Nah ini 78. Jikalau kamu bebas dari ganjaran, tidak pernah dihajar, tidak pernah diperingati, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak katanya, tapi anak-anak gampang. Anak gampang itu apa ya? Apa lahirnya sampai tidak ingat gitu ya? Sambil nonton TV lahir sendiri, bukan gampang lahirnya. Anak gampang ini kata-kata sopan yang dipakai. Aslinya anak haram jadah. Jadi bukan anaknya Tuhan, anak yang lain. Jadi kita perlu siap untuk dididik. Walaupun terasa enggak enak. Tapi itu menuju hari depan yang menggembirakan buat kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan membentuk kita. Sekarang kita baca lagi untuk membentuk ini. Memproses kita. Yesaya 64 ayat 8. Jadi semua saya dasarkan pada ayat ya. Bukan pikiran sendiri. Tapi sekarang ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkau yang membentuk kami. Ingat lagu saya tulis, Tuhan membentukku. Sakit rasanya, berat kan, tapi aku ingin tetap bertahan. Karena aku tahu itu yang terbaik bagiku. Lagu Tuhan membentuk gitu ya. Dan kami sekalian ada buatan tanganmu. Bukan buatan hati kami sendiri, bukan. Jadi kita perlu tahu, kita perlu merendahkan diri agar siap terus untuk belajar, siap untuk dididik, siap untuk dibentuk atau diproses oleh Tuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu merendahkan diri agar kita betul-betul bisa sesungguhnya, bukan cuma mulut yang keluar, bukan cuma pikiran, tapi juga dalam hati dan dalam sum-sum kalau perlu. Mengandalkan Tuhan dan berserah pada Tuhan. Kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah ketemu orang yang katanya sangat mengandalkan Tuhan. Dikit-dikit berdoa, berpuasa. Tapi yang diminta maunya sendiri. Maunya sendiri yang diminta ya. Jadi mau saya gini Tuhan, saya berdoa, berpuasa, mengandalkan Engkau supaya orang itu begini pada saya. Si ini menolong saya begini. Itu bukan mengandalkan Tuhan. Itu memerintah Tuhan loh ya. Jangan salah. Tetapi kan saya minta dia mengandalkan saya. Jangan minta yang begituan. Caranya serahkan kepada Tuhan. Tadi lagunya kan bilang cara Tuhan terbaik buat kita kan ya. Yang tadi kita nyanyikan itu. Jadi jangan kita yang merintah Tuhan, maksa Tuhan. Serahkan pada, kalau namanya berserah, serahkan sepenuhnya. Jangan datang ke dokter. Dok saya sakit ini, suntik saya obat ini loh ya. Kalau enggak obatnya kau tampar kau. Kira-kira gimana? Ditanggung satpam enggak kalau gitu? Enggak bisa datang ke dokter yang percaya kan. Kalau enggak percaya enggak usah ke dokter gitu lah. Sudah ke dukun aja gitu loh. Jadi langsung mati sekalian gitu loh. Kalau ke dokter ya percayakan dirimu. Kecuali enggak percaya cari dokter lain gitu loh. Kalau percaya serahkan pada dia. Ngasih obat apa, disuntik, apa diinfus atau apa. Terserah dia gitu loh. Itu kalau kita mengandalkan dia dan berserah pada dia. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan pikiran sendiri. Jangan mengandalkan pengalaman sendiri. Kita lihat waktu Abraham mengalami masa kelaparan. Kemana dia? Ke Mesir.
Kenapa? Logika mengatakan ke Mesir. Karena apa? Ada sumber air besar, yaitu Sungai Nil. Tahu nggak, kelaparan itu karena zaman dulu tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Kalau sampai masih ada sumber air, pasti masih ada harapan daerah sana bisa tumbuh tanamannya. Maka ke Mesir. Keluarnya punya harta benda yang amat banyak. Waktu Ishak juga mengalami kelaparan. Alkitab berkata seperti zaman Abraham. Kenapa Ishak nggak ke Mesir? Kemana? Ke Filistin. Apa bedanya? Oh, Filistin orang cantik-cantik. Enggak juga. Malah Tuhan bilang, jangan kamu ke Mesir. Enggak sama cara Tuhan. Tapi Ishak pergi ke Filistin, keluarnya gimana? Harta bendanya amat banyak juga. Cara Tuhan menolong itu terserah Tuhan. Itu baru namanya mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Betul sampai ke tulang sum-sum loh ya. Bukan cuma mulutnya, saya mengandalkan Tuhan. Tapi saya doakan gini Pak, supaya orang ini begini. Wah, itu enggak mengandalkan Tuhan namanya, mengandalkan orang itu. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita seperti itu. Yeremia 17 ayat 5 yang sering kali saya ucapkan. Saya bacakan. Ayat ini kalau ayat tidak mungkin lupa ini. Beginilah firman Tuhan. Yang ngomong Tuhan loh ya. Bukan Budianto yang ngomong. Bukan. Cuma membacakan Pak Budianto itu. Dan bacanya benar gak keliru. Karena SD juga tamat lah. Terkutuklah orang. Terkutuk artinya apa? Yang gak enak, yang jelek-jelek akan datang pada kehidupannya. Orang mana? Orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau Tuhan, aku mengandalkan Kau supaya gerakan orang itu bisa menolong saya. Mengandalkan siapa ini sebetulnya? Pertolongan Tuhan atau pertolongan orang itu? Nah, kalau itu ini terkutuk. Atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Pengalamannya sendiri. Pikirannya sendiri. Konsepnya sendiri. Keuangannya sendiri. Kemampuannya sendiri. Ya, apa nih, koneksinya sendiri. Itu terkutuk kata Tuhan. Kenapa? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ayat 7 mengatakan sebaliknya. Ayat 7, diberkatilah. Berakah bahasa aslinya. Atau barak. Itu semua yang baik dari Tuhan itu berkat. Bukan cuma berkat itu duit, materi, kekuatan atau kekayaan. Bukan. Itu hanya sebagian kecil saja dari berkat. Berkat itu bahasa aslinya berakah. Kalau saudara kita mengatakan barokah. Kalau kita berakah kalau bahasa Ibrania. Atau barak. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang sebenar-benarnya. Sampai ke tulang sum-sum gitu loh. Betul mengandalkan Tuhan. Bukan cuma di mulut saja mengandalkan Tuhan. Di pikiran saja. Ya, tidak. Kalau perlu Tuhan buka sum-sumnya dilihat betul kan mengandalkan Tuhan. Nah, ini kalau kita mau merendahkan diri. Sepanjang kita tidak mau merendahkan diri, berarti kita masih mengandalkan kekuatan kita. Dan firman Tuhan mengatakan terkutuklah. Jadi kita harus bisa mengandalkan Tuhan kalau kita jadi orang yang merendahkan diri, yaitu rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Yang berikutnya, kita harus mengakui apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapat, apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita suksesnya, itu semua bukan karena kita sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Roh Tuhan yang menolong kita. Amin. Apapun yang kita miliki bukan milik kita. Kita cuma pengelola. Daud kan mengatakan, apapun di dunia ini miliknya Tuhan. Tuhanlah yang punya segalanya. Jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kita. Kitab Sakaria 4 ayat 6. Mari kita baca ya. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan. Dia Tuhan yang ngomong ya. Bukan Serubabel yang ngomong. Firman Tuhan kepada Serubabel. Serubabel cuma yang dengar. Bunyinya bukan dengan keperkasaan. Maksudnya keperkasaan kita sendiri. Bukan dengan kekuatan. Maksudnya kekuatan kita sendiri. Melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam punya huruf besar. Jadi kita harus berani ngaku itu. Kalau kita tidak berani merendahkan diri, wah ini karena usaha saya, perjuangan saya, ini ada pergumulan saya. Bergumul iya, berjuang iya, tapi yang menangkan adalah Tuhan. Itu perlu kita pegang gitu loh. Lalu apa yang kita punya? Kan kita dibilang adalah pengelola, steward kan gitu. Berarti bukan yang punya dong. Kayak orang bisa aja diangkat jadi direktur utama sebuah perusahaan besar. Tapi bukan dia punya duitnya. Bukan modalnya ada, bukan sahamnya yang lain. Dia cuma digaji. Betul ya? Oh direktur pasti yang punya perusahaan. Belum tentu. Makin gede perusahaannya biasanya bukan dia yang punya. Pemegang saham yang punya. Jadi yang paling berkuasa siapa? Pemegang saham. Dia sedang bisa aja kalau rapat umum pemegang saham. Ini ilmu hukum perdata kita yang mengatakan demikian ya. Saya juga belajar hukum karena saya dulu megang yang begini-beginian gitu loh. Nah hanya belajar teologi ya.
Tidak hanya belajar arsitektur, tidak hanya belajar musik ya. Belajar juga hukum supaya tahu. Jangan sampai kita malu-maluin karena nggak ngerti hukum ya. Jangan sampai pendeta dituntut hukum. Waduh, kenapa mencemparkan nama baik? Wah, malu-maluin Tuhan dong kalau gitu ya. Jadi kita harus bisa merendahkan diri ya, supaya kita bisa betul-betul mengandalkan Tuhan. Yang berikutnya apa? Kita perlu merendahkan diri supaya bisa diterima orang banyak. Loh, buat apa Pak kita menyenangkan orang? Yang penting menyenangkan Tuhan. Loh, kita diterima orang banyak supaya bisa membawa orang itu, mengajak orang itu kepada Tuhan. Bagaimana bisa menangkan jiwa-jiwa? Kalau lihat muka kita aja orang sudah cemberut semua. Ini lagi yang datang, ini kuntilanak yang datang. Loh, gimana? Kan lari semua sudah. Lari. Kapan menangkan jiwanya? Menangkan kucing aja enggak bisa. Kita datang kucing lari semua. Kan repot kalau gitu. Jadi jangan salah. Jangan menyenangkan orang, maksudnya kalau bertentangan dengan menyenangkan Tuhan. Tapi kalau menyenangkan orang untuk seperti tidak bertentangan dan untuk bawa orang pada Tuhan, itu perlu juga. Mari kita baca bagaimana Tuhan Yesus. Bagaimana para rasul. Kita tahu Yesus makin besar dan disukai orang banyak. Bayangkan kalau Yesus gak disukai orang. Walaupun banyak juga yang gak suka. Tapi dia tidak mencari kesenangan orang. Tapi paling tidak pribadinya bukan yang dibenci orang. Kita lihat para rasul juga ya. Kita lihat di Kisah Rasul 2:47. Sambil memuji Allah dan mereka para rasul disukai semua orang. Maksudnya bukan semualah, tapi banyak orang. Akibatnya tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jiwa-jiwa datang dibawa kepada Tuhan. Bayangkan gimana bisa menangkan jiwa-jiwa kalau kita tidak pernah menangkan. Hei, siapa kamu? Tidak kenal saya. Ini bos besar loh. Ayo ikut saya ke gereja. Kalau tidak kamu tidak selamat. Kita kan digebuk orang atau gimana? Atau diikuti orang. Jangan salah. Jadi kita jangan tinggi hati, merendahkan diri. Bukan kita lalu jadi rendah diri, tapi merendahkan diri alias rendah hati. Bisa nangkap ya? Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Tadi kemudian terakhir tadi saya katakan supaya kita bisa memasuki tahap di mana kita mengakui, betul-betul mengakui bahwa semua apa milik kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Jadi andai kata Tuhan gerakan untuk berikan untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, tetap bisa kita lakukan. Karena bukan milik kita. Amin. Tuhan ngapain campur tangan, ini milikku, hakku dong. Waduh, bukan. Milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Dan apapun yang kita lakukan dengan berhasil, dengan hebat, itu karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu hanya bisa kalau kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mau merendahkan diri? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biarlah kita semua, saya melihat nanti berapa tahun kemudian semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolonglah kami Tuhan. Pimpinlah kami agar kami bisa jadi orang yang merendahkan diri. Yang Kau ajarkan. Karena Tuhan adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut. Terima kasih Tuhan, biar kami singkirkan semua ketinggian hati kami. Walaupun kami mencapai prestasi yang luar biasa. Karena itu bukan dari kami sendiri, tapi karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinan Roh Kudus kami butuhkan sekali Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat dua tangan. Terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dalam Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang berikan pada kita kerendahan hati seperti yang Tuhan inginkan pada kita. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya kita berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Sampai jumpa lagi. Kau selalu punya